Lebas. Romo sekarat. Berhari-hari dia menggigau-gigau sebuah nama. Cengyah. Nama itu kontan membangunkan hantu masa lalu yang aku tak pernah tahu pernah ada. Hantu yang dikubur rapat-rapat oleh ibuku bertahun-tahun silam. Satu sisi kepribadian ibu yang tak pernah ku tahu sebelumnya, tiba-tiba muncul ke permukaan wajahnya. Ibuku bisa cemburu. Ya, perempuan yang usianya tak lagi muda itu, seraya cemburu buta. Dan betapa menakutkannya ibu kala dia sedang cemburu. Seolah-olah ia mampu menerkam apapun, siapapun, dimanapun dan kapanpun. Seolah-olah ia bisa menelan bulat-bulat segala hal yang membuatnya kesal. Aku yang memelihara dia sakit. Perempuan itu yang dipanggil-panggil. Omel ibu. Mulutnya miring-miring dan monyong-monyong saking kesalnya. Dia membanting wadah obat yang sebenarnya akan diberikan ke Romoku siang itu. Sumpah, aku mendengar ibu mengomel sambil berbisik di antara tangis yang tertahan bahwa dia berharap Romo mati saja sekarang. Tentu saja aku tak pernah menyangka doa buruk akan keluar dari mulut ibu. Mendengar itu, membuatku menahan napas tak percaya. Dalam 37 tahun usia perkawinan orang tuaku, tak pernah sekalipun aku tahu ada orang ketiga hadir di antara mereka. Jika pemerintah mengadakan proyek percontohan rumah tangga yang baik dan benar, maka pasti yang dipilih adalah orang tuaku. Kerukunan rumah tangga ini pula yang kemudian diturunkan pada kami, ketiga anak lelakinya. Aku dan kedua masku pun berkumpul, bermufakat. Pasti yang namanya Cengyah itu hadir sebelum Romo dan ibu menikah. Apa-apaan kalian menyebut-nyebut nama laknat itu? Tanpa kami tahu, ibu ternyata mendengar pembicaraan kami. Kami mengkerut dan langsung mengunci mulut, lalu bubar sambil pura-pura sibuk. Matanya melotot, mengubah nyali kami jadi semungil biji selasi. Dia menatap kami dengan penuh kemarahan. Sempat 2 detik kulihat alisnya menyatu. Kami berpencar, tak jadi meneruskan mufakat itu. Romo memang menderita stroke 3 tahun terakhir. Separuh badannya mati, seolah separuh nyawanya dirampas paksa oleh malaikat maut yang tak tuntas mengerjakan tugasnya. Seketika stroke itu pertama kali menyerang. Romo terbata-bata mencoba berkata, bahwa sebaiknya dia mati saja daripada harus cacat separuh. Aku mencoba mengerti ucapannya yang cadel ketika itu. Dengan terapi, sedikit demi sedikit Romo pulih. Dalam waktu 1 tahun, Romo bisa kembali berjalan. Meski ia masih tak bisa merasakan tangannya dan nafalnya tetap cadel. Ia masih tak bisa mengendalikan emosinya. Ketika tertawa, dia akan terus tertawa meski orang lain sudah berhenti tertawa. Ketika terharu, tepatnya ketika kakak tertuaku, Mas Tegar akhirnya menikah. Romo menangis sejadi-jadinya bak lelaki kehilangan harga diri. Yang benar, sejatinya ia kehilangan stop kontak emosi dalam dirinya yang telah terbawa oleh malaikat maut yang tak tuntas menggarap tugasnya. Hanya mengambil separuh nyawa Romo. Demikianlah, 9 tahun Romo berhasil hidup dengan nyawa hanya separuh. Tetapi, setahun terakhir tiba-tiba kesehatannya menurun tajam. Dia kian melemah. Nyawanya seolah dicerabut sedikit demi sedikit oleh malaikat maut yang kadang iseng mampir ke kamarnya. Rupanya, malaikat maut itu datang juga sambil mencerabut ingatan Romo untuk tak menyentuh lagi bagian tertentu masa lalunya. Lalu hal yang ditakutkan itu terjadi. Terbukalah kotak Pandora itu. Kotak yang berisi sebuah nama. Cengyah. Aku pulang ke rumah. Setelah 3 bulan tidak menunjukkan batang hidungku. Meskipun aku masih tinggal di Jakarta, sama dengan keluargaku, aku lebih suka berdiam di apartemenku dan berkutat dengan segala kegiatan kreatif yang kusuka. Sebenarnya sudah beberapa kali Mas Karim meneleponku untuk mengabari keadaan Romo. Tetapi aku tidak segera pulang.
sebab ia masih dirawat di rumah. Kupikir tidak akan separah ini keadaannya. Apalagi Mas Tegar dan Mas Karim masih saja bolak-balik keluar kota untuk urusan bisnis. Kuputuskan untuk mengunjungi Romo dan Ibu. Sebab aku tahu pada hari ini Mas Tegar kembali setelah 2 minggu di Singapura. Beberapa kali aku menelepon Mas Tegar juga. Dia tak segera meluangkan waktunya untukku. Ada urusan yang harus kusampaikan pada Mas Tegar. Lebih tepatnya urusan pekerjaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pabrik kretek keluarga kami. Kulihat Romo terbaring lemah di kamarnya yang gordennya tak pernah dibuka. Seolah sinar matahari pun akan menyakiti Romo. Akibatnya aroma tua dan amis rasa sakit menguar di ruangan Romo. Meskipun aku tahu setiap hari kamar Romo pasti akan dibersihkan pembantu. Kuurungkan niatku untuk menyerahkan proposal itu pada Mas Tegar. Aku nggak tahu Romo punya waktu berapa lama lagi. Gimana kalau keburu bablas? Aku khawatir pada Romo. Bablas piye? Tanya Mas Tegar. Ya bablas, meninggal. Astagfirullah Bas, lepas. Mbok jangan ngomong jelek gitu. Mas Karim mengingatkanku. Jelek gimana? Kan benar, semua orang hidup pasti mati. Kedua kakakku diam saja dengan ucapanku. Terus sekarang gimana? Mas Karim memecah kesunyian di antara kami. Menurutku, kita harus tanya ke ibu soal Jengyah itu, ucapku. Kamu ndak lihat muka ibu? Mau dibelah. Aku spontan memegang leherku ketika Mas Tegar mengucapkan kata dibelah. Ya, mungkin ibu sudah menyiapkan sebilah parang yang diam-diam diasahnya untuk menebas leher siapapun yang menyebut nama Jengyah. Toh ternyata ibu bisa cemburu buta. Bisa saja seraya berubah jadi ninja. Tapi kalau Romo meninggal enggan tenang gimana? Aku masih berargumen. Ya wes toh, namanya meninggal saja. Ya nggak bisa gitu mas. Kalau masih ada unfinished business, bisa gentayangan. Tangan Mas Tegar seraya menonyor kepalaku. Kebanyakan garap film horor kue, ucap Mas Tegar kesal. Aku merapikan rambutku. Mas, mbok lihat itu Romo gimana? Dia manggil-manggil nama Jengyah. Itu pasti permintaan terakhirnya. Entah dia pengen ketemu, entah pengen tahu kabarnya. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan Jengyah itu tadi. Masa kita nggak peduli sama keinginan terakhir Romo? Tega. Iya, tapi keinginan terakhir kok bikin ibu ngamuk. Kalau ibu punya keinginan terakhir pengen ketemu mantan pacarnya yang dulu, pasti aku juga akan nurutin. Percaya deh, aku meyakinkan. Memang Jengyah itu mantan pacar Romo ya? Tanya Mas Karim. Kami baru sadar, kami tak tahu apa-apa tentang Jengyah. Kata pacar keluar begitu saja dari mulutku. Ternyata aku sudah menyimpulkan sendiri sejak pertama Romo mengigaukan nama Jengyah. Pasti mantan pacar. Aku sok yakin benar. Apalagi coba kalau tidak membuat ibu cemburu begitu. Kalau begitu, kamu yang tanya ibu soal Jengyah. Mas Karim menunjuk hidungku. Hah? Aku? Mas Tegar ajalah. Nggak mungkin Mas Tegar dibelah. Kan yang ngurus pabrik Mas Tegar. Kalau aku pasti dibelah. Nggak berguna, bisa dibuang. Nggak pengaruh sama urusan pabrik kan. Mas Tegar menghela napas pendek. Dia kesal padaku. Aku tahu itu karena dia tahu aku benar. Mas Tegar memang jenis anak harapan orang tua. Putra pertama keluarga yang diharapkan menjadi penerus pabrik rokok milik keluarga kami. Rokok Cap Jagat Raya. Gimana kalau kita tanya langsung saja ke Romo soal Jengyah? Usul Mas Karim. Setuju. Mana mungkin. Aku dan Mas Tegar saling berpandangan. Kami menjawab berbarengan. Sebelum Mas Tegar berkata apa-apa lagi, aku bilang, Mas, Romo itu keadaannya sudah kadang sadar, kadang enggak. Mana mungkin kita bisa ngomong ke Romo? Ya dicoba dulu. Aku berpikir sejenak. Memang lebih baik kalau bisa mengorek informasi lewat Romo terlebih dahulu. Tidak langsung dari ibu. Ya sudah.
Akhirnya aku mengalah. Kami sepakat Mas Tegar beranjak. Kamu jaga Romo kan malam ini? Coba cari kesempatan tanya ke Romo. Iya deh, aku sebenarnya ragu. Hati-hati jangan sampai ketahuan ibu. Mas Tegar mengingatkan. Iya, aku mengangguk. Kalau aku gagal, gantian ya. Siapapun yang mempunyai kesempatan harus tanya ke Romo. Itu plan A-nya. Kami sepakat. Plan B-nya? Plan B-nya ya Mas Tegar tanya ke ibu. Mas Tegar melengus mendengar jawabanku. Ya, dia kesal lagi. Makin sulit aku mendekati Mas Tegar untuk melancarkan pekerjaanku. Ketika Mas Tegar pergi, kuputuskan untuk berbicara pada Mas Karim. Kutunjukkan proposal yang sudah kubuat dengan PowerPoint di MacBook Pro-ku. Mas Karim menghela napas. Kamu kan tahu, urusanmu ini ndak bisa langsung ke aku. Kamu harus ngomong sama Mas Tegar. Tapi masa Mas Karim nggak bisa bantuin sih? Ya gimana? Memang begitu pesannya Mas Tegar. Sejujurnya aku kesal dan kecewa. Aku, adiknya sendiri yang juga mewarisi Kretek Jagat Raya, tapi gerakku dibatasi. Aku memang berbeda dari kedua kakakku. Aku satu-satunya anak yang terjun ke dunia seni. Ya, aku sih menyebutnya seni, tapi kedua kakakku tidak berpikir demikian. Keesokannya, aku sengaja berpakaian rapi jali hendak menemui Mas Tegar di kantornya. Ketika aku datang, beberapa orang sudah berada di ruang tunggu. Wajah-wajah yang kukenal. Yang pertama bernama Ipung Wardoyo. Dia sutradara iklan. Ketika aku datang, dia tak mengenaliku. Tentu saja. Yang kedua, Maria Yohansyah, sutradara layar lebar yang sekarang merambah menjadi produser teater. Rokok Kretek Jagat Raya memang sering menjadi sponsor acara-acara seni besar, semacam teater dan konser. Mas Karim biasa menjadi orang yang mengurus ini semua. Meski keputusan akhir bukan cuma di Mas Karim, tetapi juga Mas Tegar yang lebih punya kuasa. Pasti mereka datang dalam rangka mengajukan konsepnya. Tiba-tiba muncul Jul, kru cabutan yang pernah jadi astradaku di salah satu sinetron, menemui Maria Yohansyah. Mas Lebas, wah kemari juga. Aku tersenyum. Iya, kamu ada acara apa kemari? Pitching, Mas juga kan? Sumpah demi Tuhan, aku tak tahu kalau hari ini ada pitching. Aku tersenyum, menutupi ketakutanku. Aku ngikutin Mbak Maria, Mas, belajar bikin iklan. Gila nih ya, Kretek Jagat Raya kan mau ulang tahun yang keberapa gitu. Pasti duitnya gede deh buat iklan. Beda sama sinetron ya, Mas. Kita kerja berhari-hari tapi ya bayarannya segitu. Kalau mau banyak, ya kudu ambil strippingan. Jul tertawa. Seolah mengingat-ingat hari-hari ketika kami bekerja sama memproduksi sinetron. Tapi saingannya berat, Mas. Jul melirik ke Ipung Wardoyo. Tuh, sutradara iklan yang asli aja ikutan pitching juga. Oh, jadi hari ini pitching untuk iklan Kretek Jagat Raya. Filmmaker luar tahu semua, kecuali aku. Seorang gadis muncul dari dalam ruangan. Sabrina, sekretaris Mas Tegar. Dia tersenyum ramah padaku. Mas Lebas, lama nggak nongol. Mau ketemu sama Mas Tegar ya? Iya, ada. Lalu Jul menyenggolku berbisik. Kok kamu sudah kenal sama Pak Tegar, Mas? Dia kakakku. Aku nyengir. Lalu masuk ke ruang Mas Tegar meninggalkan Jul yang melongok. Sebenarnya tak heran jika orang tak mengenalku sebagai salah satu anak pemilik kretek terbesar di Indonesia. Aku memang tak pernah terlibat banyak dalam bisnis ini. Masuk ke ruang kerja Mas Tegar, beragam poster kegiatan seni yang pernah disponsori Jagat Raya terpampang. Poster-poster itu senyatanya merupakan kebanggaan Mas Tegar juga. Sialnya aku sendiri adiknya yang juga bergerak di bidang seni, tak pernah sekalipun mendapat sponsor dari perusahaan yang juga merupakan bagian milikku. Selama ini, jika aku membuat sebuah film, aku lebih banyak mendapat pesanan langsung dari production house yang bersangkutan. Aku pun punya cita-cita untuk membuat film kelas A.
yang punya nilai moral tinggi, dengan bintang utama keren semacam Dian Sastrowardoyo, Nicholas Saputra, Kinar Yosi, atau Lola Amaria. Jika harus memakai aktor senior, tentu saja aku akan memilih Didi Petet, Christine Hakim, Tio Pakusadewo. Tapi sialnya untuk orang sekaya keluargaku, yang berarti aku juga kaya raya, tak semudah itu bagiku mewujudkan cita-cita. Awalnya karena aku berkeras pada keluargaku, demi membuktikan biarpun aku anak yang balelo, tapi bisa juga berdiri di atas kaki sendiri. Alias bahwa aku pun bisa menjadi sutradara tanpa perlu dukungan modal dari kretek jagat raya. Jadi sepulang dari Amerika dan ada sebuah production house yang membuka kesempatan untuk menjadi sutradara, aku tak menyia-nyiakannya. Kebetulan mereka suka dengan film pendek yang pernah kubuat selama kuliah di Amerika. Orang production house itu berjanji akan memberiku kesempatan membuat film yang ku mau. Jika aku bisa membuat film horor yang mereka pesan, pikirku film horor itu adalah ujian bagiku. Maka aku garap sebenar-benarnya, sebagus-bagusnya. Sialnya film itu meledak di pasar. Siapa coba yang tak kenal dengan film misteri Bedak Nyai Ronggeng? Kenapa aku bilang sial? Karena setelah itu, orang production house yang keturunan India itu bilang demikian padaku. You bikin horor aja lah, you lebih bagus di situ. Bikin film idealis no money. Ai sama aja gambling kalau gitu. Ai bisa rugi, yes. Setelah itu seolah-olah dunia perfilman telah menasibkanku menjadi pembuat film kelas C, atau paling bagus kelas B. Nah, Mas Tegar dan Mas Karim tentunya dua orang dari kelas yang amat sangat A alias A+. Tidak suka dengan film-film horor enggak jelas, yang menurutnya membuat penonton Indonesia jalan di tempat. Mereka menonton film itu, dan mengaku 15 menit pertama keluar bioskop. Tak lama, produser keturunan India itu menawariku, yang kebetulan sedang nganggur, untuk membuat sinetron stripping. Dengan segala keterbatasan, yaitu satu lokasi, shoot yang diharapkan lebih banyak close up, dan dialog yang banyak di voice over, alias diverbalkan meski itu sebenarnya itu adalah kata hati tokoh. Aku hendak menolaknya, tapi kemudian produser itu bilang, ini kan bagus buat you, anggap aja tantangan. Listen to me lebas, semua orang bisa bikin film idealis, tapi enggak semua orang bisa bikin sinetron stripping. Kalau you bisa menerima tantangan I ini, I yakin you bisa bikin film model gimana pun. Nah, you mau bayaran berapa? Segini cukup. Lalu produsen itu menyelipkan selembar kertas bertuliskan nominal angka bayaran per episode. Setelah itu Mas Tegar berkomentar, aku koreksi, kamu bukan membuat penonton Indonesia jalan di tempat, tapi juga mengalami kemunduran 10 tahun. Sejak itu, sekeras apapun aku mencoba merayu Mas Tegar untuk mensponsori filmku, ia tak bakal meloloskannya. Meskipun aku presentasi dengan cerita yang keren, tidak menye-menye sama sekali, penuh dengan pesan moral, dan membawa daftar calon pemain yang mentereng. Kamu mau nawarin apa ke aku? Jangan bilang kamu ikutan pitching juga. Mas Tegar berkata sinis. Aku memutar mata sebal. Aku nggak mau pitching. Lagian kalau iya, pasti kalah sama si Ipang Wardoyo. Aku mau mengambil shareku di pabrik. Buat apa? Buat bikin film. Nggak. Mas, aku ini nggak lagi ngajuin proposal ke foundation buat dana seni. Aku ini minta shareku dicairin, biar punya modal buat bikin film. Ya aku nggak izinin, Mas Tegar menegaskan. Mencairkan aset kan hakku, uang aku juga pemilik kretek jagat raya. Aku bersikeras. Sebagai orang yang paling tahu bisnis ini, dan terutama sebagai kakakku, aku juga berhak untuk memberikan anjuran kalau asetmu sebaiknya tidak dicairkan. Apalagi untuk bisnis baru yang tak jelas juntrungannya. Nggak jelas gimana sih mas? Film tuh duniaku. Aku mau berkembang, masa nggak boleh? Aku mulai mengeluarkan sungut.
macam serangga siap tempur. Mas Tegar menjawab, "Aku nggak percaya kamu bisa bikin film bagus. Paling jadinya ya jeng-jeng close up melulu kayak sinetronmu itu." Dia menekankan kata jeng-jeng dengan nada tingginya seolah itu musik latar sebuah sinetron. "Kalau kamu bisa meyakinkan aku, bisa bikin karya yang bagus, aku akan kasih. Tapi so far, presentasimu nggak bikin aku yakin. Ya sudah, aku mati kutu. Satu-satunya jalanku untuk melemahkan Mas Tegar adalah lewat Mas Karim. Semoga saja dia bisa membantu." Sial. Romo seperti sebatang kayu. Betapa anehnya manusia ketika menua. Kulit tak ubahnya kulit kayu yang berkerut. Romo mengingatkanku pada batang kayu yang ditemukan Geppetto bakal jadi Pinocchio. Ya, Romoku Pinocchio. Ada jiwa masa muda yang tersimpan dalam diri batang kayu Romo. Bekas luka di keningnya sepertinya makin dalam, pikirku. Padahal beberapa bulan lalu, ketika Romo belum menjadi sebatang kayu, bekas lukanya tidak sedalam itu. Tidak seperti bekas luka Harry Potter yang berbentuk kilat dan menandakannya sakti. Bekas luka Romo berupa garis dan ada bekas 3 jahitan. Letaknya di ujung dahi. Sehingga ada sedikit bagian rambut Romo yang pitak karena bekas luka ia mencerabut paksa akar-akar rambutnya di kepala depan. Aku pernah bertanya perihal bekas luka itu. Romo selalu menjawab bahwa itu adalah kenangan dari masa mudanya yang liar. Tak percaya aku, seliar apa masa muda Romo. Seumur hidupku kenal Romo, dia adalah lelaki yang penuh disiplin, lurus, tak pernah liar. Romo hanya bercerita, kalau dulu ia berkelahi dengan seseorang. Dan orang itu membawa semprong Petromax yang kemudian dihantamkan ke kepalanya. Sedang Romo tangan kosong. Jelas saja Romo kalah. Demikian ia selalu mengakhiri kisahnya dengan nada heroik, padahal ia kalah. Apakah di senja usiaku, anak-anakku juga kelak akan berpikir, seperti apakah masa muda ayahnya ini? Anak, cih, belum jelas pula siapa pendampingmu kelak. Aku membayang-bayangkan, seperti apa wajah Cengyah. Apakah dia berambut tinggi dengan hairspray? Apakah dia mengenakan rok lebar yang membuatnya ingin selalu berputar-putar hingga roknya mengembang? Sedemikian berkesannya Cengyah untuk Romo. Hingga di masa redupnya pun Cengyah yang disebut. Oh iya, satu lagi. Nama panjang Cengyah apa ya? Aku terus memandangi Romo yang tertidur. Sekali-kali ia mengeluarkan suara napas yang tersengal, terbatuk, berpindah dari menengok kanan lalu menengok ke kiri. Tiba-tiba mata Romo terbuka. "Bas," ujar Romo. Aku seraya mendekatkan tubuhku pada Romo. "Ya Romo, Romo mau pipis, antarin ke kamar mandi." "Ya sudah, pipis saja, enggak apa-apa. Sudah ada kateter." "Oh iya," Romo lupa. Romo terdiam. Dia seperti mengejan. Air kuning mengalir di selang kateter. Tak lama, Romo melihat ke arahku lagi. "Bas." "Ya Romo, kenapa? Mau minum?" "Iya." Aku mengambilkan air minum di botol aqua dan mendekatkan sedotannya ke mulut Romo. Dia meminum sedikit demi sedikit. Romo lama memandangku. "Kamu anakku, Bas." "Iya, Romo. Biarpun kamu ndak mau ngurus pabrik, kamu tetap anakku, Bas." Romo berkata dengan datar. "Iya, Romo." Ucapan Romo barusan membuatku ingin nangis. Kutahan air mataku. "Jangan nangis, jangan nangis," ucapku pada diri sendiri. Sangat berbeda dengan saat aku bilang tak ingin mengurus pabrik. Ketika itu Romo menyumpahiku, bahkan mengancam tidak akan memberikan warisan untukku. Ya, namaku sempat dihapus dari daftar pewaris kerajaan Kretek Jagat Raya. Melihat tubuh Romo yang rubuh, membuatku teringat pada masa laluku yang sebenarnya belum terlalu lama. Aku berharap bisa memutar waktu dan lebih berbakti pada keluargaku, pada keinginan Romo. Berharap semua tidak terlambat. Romo,
Romo masih memandangku dengan tatapan datar. Cengyah itu siapa? Tanyaku takut-takut. Dari mana kamu tahu Cengyah? Romo sendiri yang ngelindur. Romo terkekeh berat dan pelan. Ia seperti menyadari kebodohannya. Romo mimpi Cengyah. Iya, aku mimpi Cengyah. Apa ibumu tahu aku ngelindur Cengyah? Tahu. Romo terkekeh berat lagi. Romo pingin ketemu Cengyah. Iya, tapi jangan bilang-bilang ibumu ya. Ibumu pasti marah. Cengyah di mana, Romo? Terakhir ketemu di Kudus. Dulu waktu kamu belum lahir. Kudus tempat kelahiran Kretek Jagat Raya. Tentu saja, di sanalah Romo menghabiskan masa mudanya. Apa kamu bisa mencari Cengyah, Bas? Gak tahu, Romo, jawabku. Lalu kami terdiam agak lama. Romo terus memandangiku, dan aku memandangi Romo. Romo capek, sambungnya tiba-tiba. Ya sudah, Romo tidur saja. Padahal masih banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan pada Romo. Romo memandangku, lalu matanya tertutup pelan-pelan. Ia tertidur nyaman. Cengyah di Kudus. Laporku pada kedua kakakku keesokannya. Kami terdiam lama. Kalimat Romo, apa kamu bisa mencari Cengyah, Bas? Terngiang-ngiang di kepalaku. Dan tanpa sadar aku bilang, Romo pingin aku, kita nyari Cengyah. Kedua kakakku saling pandang. Oke, kamu ke Kudus. Hah? Aku kaget dengan ucapan Mas Karim. Aku paling malas kembali ke kota Kudus. Kota itu panas. Paling-paling yang dilihat Menara Kudus dan makan soto Kudus. Oh iya, satu lagi yang bisa dilihat, Kretek. Kalimat apa kamu bisa mencari Cengyah, Bas? Terngiang lagi, sial. Bas, kamu itu orang paling santai di seluruh dunia. Kamu punya banyak waktu untuk pergi kemana-mana. Aku sama Mas Tegar mesti ngurus pabrik. Benar juga sih. Tapi ke Kudus, ngapain? Apa kamu bisa nyari Cengyah, Bas? Satu kata itu pun akhirnya meluncur dengan gampang. Ya wes, besok berangkat. Naik pesawat dulu ke Semarang, nanti aku suruh supir jemput kamu di Semarang buat ke Kudus. Nggak mau, aku naik mobil saja. Hah? Iya, aku mau nyetir mobil saja. Lagi pula kan informasi tentang Cengyah belum lengkap. Kan Mas Tegar masih mau tanya ke ibu. Mas Tegar menatapku dengan kesal. Dipikirnya aku lupa dengan rencana itu. Aku nggak mau kelamaan nunggu di Kudus kalau belum ada informasi apa-apa. Lagi pula aku mau mampir ke Cirebon, mau ketemu teman lama di sana. Kan lewat dari Jakarta, Bekasi, Karawang, Cirebon, Semarang, terus Kudus. Paling aku cuma sehari kok di Cirebon. Nginep. Iya. Mau ketemu teman sama-sama kuliah di Amerika? Jawabku. Wajah Mas Tegar mendadak curang. Kamu gila ya? Kita ini tidak punya waktu. Harus cepat-cepat ketemu itu yang namanya Cengyah. Iya, urusan film cuma sehari kok, janji. Sejak awal aku sudah menyiapkan diri. Proposal filmku bakal ditolak kedua kakakku. Dan kali ini aku sudah bertekad ingin membuat film indie dengan durasi panjang. Sebagian dengan uang milikku sendiri, sebagian aku akan cari sponsor di luar Kretek Jagat Raya. Dan sebagian lagi aku akan gerilya minta tolong teman-temanku yang bisa kumintai bantuan secara murah. Untung-untung gratis. Yaitu mereka yang masih berjiwa indie. Ya wes, terserah kamulah. Ya sudah, untung aku mau pergi. Pasti demikian isi kepala Mas Tegar dan Mas Karim. Kujajalkan beberapa lembar pakaian di dalam tas ranselku, seperangkat alat mandi dan handuk kecil. Tak lupa ku bawa kamera. Siapa tahu ada gambar yang menarik untuk difoto. Dan iPod agar aku nyaman mendengarkan musik sepanjang perjalanan. Ku bangunkan Romo ketika hendak pergi. Ku cium tangannya. Aroma tua menguar dari kulitnya yang keriput. Romo, aku pergi mau cari Cengyah. Bisikku di telinga Romo. Dari mana kamu tahu Cengyah? Dari Romo.
Kemarin Romo cerita. Masa? Iya, aku lupa. Tapi Romo mau kan ketemu Cengyah? Mau. Lalu Romo terdiam. Lama sambil memandangi wajahku. Dan matanya tertutup lagi. Setelah itu aku bergegas pergi. Pamitku pada ibu akan ke Kudus mengurus beberapa urusan pabrik. Ibu memandang wajahku tak percaya. Ibu tak banyak tanya karena Mas Karim menengahi sambil berkata, "Biar saja, Bu. Mungkin lepas jadi sadar setelah melihat Romo sakit." Kunyalakan mobil. Lantas kunyalakan pula sebatang kretek jagat raya. Dan kuletakkan semua bawaanku di kursi belakang. Di kepalaku mulai terdengar sebaris lirik lagu yang selalu menyertaiku ketika dalam perjalanan darat. I am a poor lonesome cowboy on a long way home. Sambil berdoa, aku bisa menebak sasaran lebih cepat dari bayanganku sendiri.